Sebentar lagi ya kita mulai, saya mungkin 2-3 menit lagi. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat Idul Fitri bagi yang merayakan, maaf lahir batin ya. Ketemu lagi. Baik, maaf ini kita kuliah pengganti ya, yang seharusnya kemarin ya. Karena kemarin ada acara halal bihalal, gitu. Agak susah untuk mengajar, makanya pindah hari ini. Saya share screen, buka buku dulu. Baik.
Sudah terlihat tayangan saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Saya lupa ngasih tahu Bu Tiara, bergabung nggak ya Bu Tiaranya? Bergabung, Pak. Hadir. Oh, bergabung, hadir ya. Ya. Baik, karena beliau sama tim untuk mengampu ini. Saya akan lanjutkan, kalau nggak salah terakhir saya membahas tentang special distribution, mengawali dengan distribusi Bernoulli ya, betul nggak? Ingat nggak? Iya, Pak, benar. Oke. Baik, saya review sedikit tentang distribusi Bernoulli. Distribusi Bernoulli ini bagian dari variabel acak diskrit ya. Distribusi Bernoulli ini untuk memodelkan suatu fenomena yang simple. Kalau kita melakukan eksperimen lalu kemungkinannya hanya ada dua macam, sebut saja sukses dan gagal, ya. Peluang sukses dan gagal, tentu sukses dan gagal ini interpretasinya bisa sangat banyak sekali. Peluang sukses P, kemudian peluang gagal I, ya. Maka fungsi kepadatan probabilitas dari variabel acak Bernoulli itu dirumuskan seperti ini. Fx sama dengan P pangkat X kali Q pangkat 1 min X. 1 itu sukses, 0 itu gagal. Kalau kita ganti X-nya dengan 0, kita akan mendapatkan Q. Jadi F0 itu peluang gagal. Kalau X-nya diganti 1, kita dapatkan P, peluang sukses. Untuk membayangkan contoh yang sederhana, misalkan Anda melempar sebuah koin, kalau muncul angka itu misalnya sukses, muncul gambar itu gagal, maka sekali kita melempar koin itu merupakan Bernoulli trial dan hasilnya Bernoulli, ya. Untuk memudahkan ya, angka sukses, muncul angka sukses, kemudian gambar anggap gagal. Lalu untuk setiap distribusi kita tertarik pada mean dan juga variansi. Mean dari distribusi Bernoulli itu P, variansinya P kali Q. P kali Q, P kali 1 min P. Nah, yang kemudian distribusi yang terkait erat dengan distribusi Bernoulli adalah namanya distribusi binomial. Ya, distribusi binomial ini kita peroleh kalau kita melakukan sejumlah independent Bernoulli trial. Misalnya kita melempar koin beberapa kali, N kali. Kemudian kita tertarik pada banyaknya sukses. Ya. Jadi kalau kita melempar koin misalkan sebanyak N kali, ya. Kemudian misalnya N-nya 10 kali, kemudian kita ingin mendapatkan sukses X-nya misalkan sama dengan 6 kali sukses, 6 kali muncul angka, ya, maka 6 kali muncul angka itu bisa pelemparan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan seterusnya. Yang banyaknya cara itu adalah sebanyak kombinasi NX. Ya, mendapatkan sukses sebanyak X, tentu peluangnya adalah P pangkat X. Kemudian mendapatkan gagal sisanya adalah Q pangkat N min X. Makanya bentuk PDF-nya adalah seperti ini, rumus 3, 2, 3. Jadi itu Jadi ini adalah banyaknya sukses dari N kali trial. N kali Bernoulli, independent Bernoulli trial. Ya. Nah, dari rumus ini kita juga bisa menentukan min dan variansinya. Min dan variansinya. Bentar. Saya atau sebelum itu, sebelum saya menghitung min dan variansi,
Yang bisa juga dimodelkan dengan distribusi binomial adalah sampling with replacement, pengambilan sampel dengan pengembalian. Jadi kalau kita di dalam kotak ada misalkan berapa ini? Ada 10 kelereng hitam dan 20 kelereng putih. Lalu kita ambil, ya. Lalu consider problem of drive. Oh, kita ngambil 5 dari kelereng yang ada. Kemudian sebentar. Dalam contoh 6.1.16 kita membahas tentang pengambilan 5 kelereng dari koleksi yang terdiri dari 10 hitam dan 20 putih, di mana marble diambil sekaligus, ya. Dan setiap kali mengambil dan kemudian kita mengambil dan setiap kali mengambil dikembalikan. X menyatakan banyaknya black marble kelereng yang diambil, ya. Dan misalnya kita ingin tahu berapa peluang kita mendapatkan 2 hitam. Jadi kita ambil 5, 2 black, tentu sisanya 3 white. Nah, untuk mendapatkan 2 hitam, itu banyak. Untuk mendapatkan 2 hitam dan kemudian mendapatkan 3 putih, karena kita mengambil 5, maka kita memerlukan satu permutasi, ya, dari 2 putih dan 2 hitam dan 3 putih, ya, dan banyaknya itu sebanyak kombinasi 52, dan kita mendapatkan peluang mendapatkan sukses itu kalau mendapatkan hitam karena ada 10 dari 30, maka peluang hitamnya adalah 10/30 atau 1/3, dan peluang gagalnya adalah kalau kita mendapatkan putih 20/30. Jadi distribusi binomial bisa dipakai untuk memodelkan 2 keadaan. Pertama, pengambilan dengan pengembalian, dan kalau kita melakukan Bernoulli independent Bernoulli trial sebanyak n kali, lalu X menyatakan banyaknya sukses. Ya. Jadi itu tadi rumus PDF-nya mana tadi? Ini rumus PDF-nya seperti ini. Fungsi distribusi, atau sebelum ke yang lain, karena ini adalah PDF, maka kalau dijumlahkan atas seluruh nilai X yang mungkin, ya jumlahnya harus 1. Ya. Sigma X 0 sampai N dari ini harus 1. Tapi bentuk ini adalah ekspresi binomial. Ya, Anda mungkin bisa cek, di SMA mungkin pernah belajar, bahwa P plus Q pangkat N itu adalah seperti ini bentuknya. Tapi kita tahu P plus Q sama dengan 1. Sehingga jumlah dari BXNP ini nilainya selalu 1 dan menunjukkan salah satu sifat dari PDF. Nah, fungsi distribusi kumulatifnya kita secara umum ya menjumlahkan nilai-nilai. Kalau kita ingin mendapatkan fungsi distribusi kumulatifnya, di sini kita pakai huruf B karena untuk binomial buku ini adalah jumlah dari K dari 0 sampai X untuk B kecil K, ya. Ini tidak ada rumus umumnya, tapi ada nilai-nilai di sebuah tabel yang bisa dilihat di lampiran C. Ya, kita nggak lihat dulu. Nah, untuk Bernoulli, untuk binomial itu kita dalam buku ini menggunakan simbol X bin NP. Nah, kalau N-nya 1 itu menjadi Bernoulli. Kalau N-nya 1 Bernoulli.
distribusi Bernoulli. Nah, untuk mendapatkan min dan variansi, ya ada beberapa cara. Kita tentu bisa saja mendapatkan min dari X dengan sigma X dari Fx, ya. F, nah dalam hal ini X-nya adalah dari 0 sampai N, X, Fx-nya adalah B tadi, N, XNP. Yang rumusnya tadi sudah ada, sum X dari 0 sampai N, dari X, kombinasi NX, P pangkat X, I pangkat N min X. Nah, ini kita tinggal manipulasi saja, nanti akan mendapatkan suatu nilai. Ya. Memanipulasi summation dengan ada bentuk kombinasi, ini nanti diuraikan, jadi N faktorial per X faktorial, itu bisa dilakukan. Di bawah ada enggak? Saya kira Anda bisa teruskan ini untuk mendapatkan suatu hasil berapa. Dan ada cara lain untuk bisa mendapatkan ekspektasi X, yaitu dengan pertama menghitung terlebih dahulu fungsi pembangkit momen, MXT. Ya, ingat MXT adalah ekspektasi dari E pangkat TX. Kalau diskrit berarti sum X dari 0 sampai N dari E pangkat TX kali BX NP. Ya. Ini. Nah, dari bentuk ini menguntungkan yang E pangkat PX dengan P pangkat X disatukan menjadi PE pangkat T dipangkatkan X. Nah, lagi-lagi ini adalah bentuk ekspansi binomial. Bentuk ini sama dengan PE pangkat T plus Q pangkat N. Ya. Nah, kita pertemuan sebelumnya sudah belajar kalau fungsi pembangkit momennya sudah diperoleh, untuk mendapatkan ekspektasi X-nya kita cukup menurunkan terhadap T, lalu nanti diganti T-nya dengan 0. Ya. Ya. Ini kalau kita turunkan, turunan pertama terhadap T, ya, tentu hasilnya PE pangkat T plus Q. Pangkatnya N, berarti N dulu, lalu pangkatnya berkurang 1, dalil rantai ya, kalau di dalam kalkulus penurunan, lalu yang di dalam kurung diturunkan PE pangkat T. Nah, kalau T-nya diganti 0, kita akan mendapatkan N, PE pangkat 0 itu 1, berarti P plus Q, P plus Q itu 1, pangkat N min 1, kali P, E pangkat 0 itu 1, hasilnya tinggal NP saja. Jadi, dan ini kita lain adalah ekspektasi dari X, ya. Jadi ini nanti kalau Anda teruskan akan mendapatkan hasil NP. Ya, di sininya ada proses. Kalau Anda ingin menghitung ekspektasi X kuadrat, ya turunkan saja sekali lagi. Bentuk ini diturunkan sekali lagi terhadap T, lalu T-nya diganti 0, maka Anda akan mendapatkan ekspektasi X kuadrat. Kalau Anda menghitung ekspektasi kuadrat dengan definisi, dengan sifat, maksud saya, menghitung X kuadrat menggunakan sigma X kuadrat Fx, ya ini bisa juga dilakukan, tapi lebih rumit. Ya, lebih rumit.
Nah, di sini sudah diperoleh tadi ekspektasinya NP, ekspektasi X kuadratnya bisa dicari dengan turunan kedua, lalu Anda bisa nanti menghitung variansinya. Tidak dijelaskan di sini, tapi Anda bisa tadi melanjutkan dengan mencari turunan kedua dari fungsi pembangkit momen. Nah, cara lain untuk mendapatkan min dan variansi kita menggunakan yang namanya factorial moment generating function, CXT, ekspektasi E pangkat TX. Ya, ekspektasi E pangkat TX ya sigma T pangkat X kali BNX BXNP. Ya, ini. Nah, ini disatukan lagi apa namanya? Yang T pangkat X dan P pangkat X jadi PT pangkat X, lagi-lagi ekspresi binomial. Nah, cuman kalau N factorial moment generating function setelah diturunkan, T-nya bukan diganti dengan 0, tapi T-nya diganti dengan 1 nanti. Anda bisa dengan mudah cek bahwa apa namanya turunan pertama dari GX itu ini, turunan keduanya ini, ya. Anda bisa cek nanti belakangan. Lalu kalau X-nya, T-nya diganti 1, Anda mendapatkan ekspektasi X, NP, sama seperti tadi, menggunakan fungsi pembangkit momen. Dan kalau pada turunan kedua, T-nya diganti 1, kita akan memperoleh ekspektasi X kali X min 1, dan kalau T-nya diganti 1, Anda akan mendapatkan N min 1 kali NP kuadrat, ya. Maka dengan sedikit manipulasi akan mendapatkan ekspektasi X kuadrat. Nah, setelah ekspektasi X kuadrat ketemu, yang sama dengan ini, maka Anda bisa menghitung variansi, ya, variansi ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X yang dikuadratkan, kita akan mendapatkan hasil NP kali 1 min P atau NPG. Ya. Itu. Distribusi binomial, kita sudah tahu min dan variansinya. Ingat tadi distribusi binomial dipakai untuk memodelkan antara lain kalau kita melakukan independent Bernoulli trial sebanyak N kali, lalu X menyatakan banyaknya sukses, maka banyaknya sukses itu berdistribusi binomial. Kalau Anda melempar koin sebanyak N kali, 10 kali, X banyaknya muncul angka berdistribusi binomial. Oke, nanti masih terkait lagi Bernoulli trial dengan distribusi yang lain, namun sebelum itu di sini dijelaskan terlebih dahulu distribusi hipergeometri. Distribusi hipergeometri ini mudah ini. Anda pernah belajar di SMA ini. Waktu saya SMA dulu belajar kalau nggak salah. Namanya nggak tahu tapi belajar tentang ini. Kalau misalnya di dalam kotak ada N apa namanya M tipe 1 misalnya merah ya. Ada lalu ada totalnya ada N ya. Ada N min M itu yang misalnya ini tipe 1 merah misalnya. Yang ini sisanya putih. Jadi ada N buah ya. Lalu kita mengambil sebanyak N kecil ya. Maka di antara yang kita ambil itu bisa jadi ada yang merah dan ada yang putih ya. Nah, X itu bisa dipakai. Nah, kita di sini mengambilnya nggak dikembalikan, mengambilnya satu-satu ya. Without replacement ya. Lalu X itu menyatakan banyaknya tipe 1. Red itu tipe 1. Tipe 1 yang white itu tipe 2. Jadi dalam
kotak ada dua macam, tipe 1, tipe 2, merah atau putih. Yang merah M, yang putih N min M, jadi total ada N kelereng misalnya, diambil N kecil. Dari N kecil ini nanti ada yang red, ada yang putih, ya, ada yang tipe 1, ada yang tipe 2. Nah, yang tipe 1 itu sebanyak X, ya. X red. Nah, banyaknya yang tipe 1 ini berdistribusi hipergeometri. Menentukan peluangnya mudah. Kalau kita mengambil N, ya, mengambil N, yang X-nya itu adalah red atau tipe 1, pasti sisanya N min X adalah yang white atau tipe 2. N min X tipe 2. Nah, banyak yang X ini, yang red ini diambil dari M yang ada. X dari M, X dari tipe 1. Yang N min X, yang tipe 2, diambil dari N min M. Jadi ini pembidangnya adalah banyaknya cara kita mendapatkan X tipe 1 dan N min X tipe 2. Dibagi banyaknya cara kita mengambil sebanyak N kecil objek. Ya. Jadi kalau di dalam kotak ada misalnya 6 kelereng merah, 4 kelereng putih, lalu kita ambil 5, ya, maka misalnya peluang X sama dengan 2, X red, kemudian N min X misalnya kita ingin tahu 2 red, lalu N min X adalah 3 white, peluang mendapatkan 2 merah adalah banyaknya cara kita mengambil 2 merah dari 6 yang tersedia, dikali banyaknya cara kita mendapatkan 3 putih dari 4 yang tersedia, dibagi banyaknya kita mengambil 5, banyak cara kita mengambil 5 kelereng dari 10 yang ada. Ya. Ingat, kombinasi 62 itu artinya 6 faktorial dibagi 2 faktorial kali 6 min 2 faktorial. Yang lainnya serupa, maka kita bisa mendapatkan hasilnya. Menghitung min dan variansinya tidak sederhana, agak panjang, mungkin bisa beberapa halaman. Di sini dikatakan, it can be shown, dapat ditunjukkan by Strivot, but rather tedious derivation, agak capek kita membuktikannya. Tapi kalau Anda tertarik, silahkan saja. Anda nanti bisa membuktikan bahwa min-nya sama dengan N kali M per N dan variansinya seperti itu. Ya, mungkin yang hobi silahkan. Saya nggak jadikan tugas ini, tapi silahkan saja kalau yang tertarik bisa buktikan ini. Dan satu teorema ternyata kalau yang di dalam kotak itu isinya banyak menuju tak hingga N dan M-nya, tapi rasio MN itu mendekati konstan, maka nanti ternyata distribusi per geometri itu akan mendekati distribusi binomial. Oke, ini sekilas saja 321, saya nggak detail. Nah, berikutnya ini distribusi yang penting lagi yang terkait dengan independent
Bernoulli trial, ya. Kita lihat di sini, sudah ada tulisannya di sini. Kita lagi memikirkan barisan dari independent Bernoulli trial dengan probabilitas sukses P. Ya. Kalau dalam distribusi binomial, banyaknya trial adalah fix, yaitu N, lalu kita tertarik pada banyaknya sukses. Ya. Lalu banyaknya sukses itu tadi yang kita sebut berdistribusi binomial. Nah, kalau distribusi geometri berbeda. Jika kita menyatakan banyaknya trial yang digunakan untuk memperoleh sukses yang pertama kali, ya, notasikan dengan X, ya, banyaknya sukses, banyaknya lemparan yang dibutuhkan untuk mendapatkan angka yang pertama kali. Kalau Anda melakukan pelemparan koin beberapa kali, lalu Anda ditanya berapa peluang atau bagaimana Anda mendapatkan angka, Anda bisa sekali lempar dapat angka. Bisa juga lemparan pertama gambar, lemparan kedua angka. Bisa juga lemparan pertama dan kedua gambar, lemparan ketiga baru angka. Bisa juga lemparan pertama sampai ke 10, gambar terus, lemparan ke 11 baru angka. Lemparan pertama sampai 1000, gambar terus, lalu lemparan ke 1001 baru angka. Nah, kalau kita menyatakan tadi banyaknya trial, banyaknya lemparan yang diperlukan untuk mendapatkan sukses pertama kali, ya, maka kalau banyaknya lemparan itu X, banyaknya lemparan X, pertama satu kali sukses, karena yang pertama kali X-1 adalah gagal. Ini angka, ini gambar. Peluang mendapatkan sukses itu P, peluang mendapatkan gambar atau gagal itu Q. Maka peluang kita mendapatkan sukses pertama kali P, ya, kali Q dipangkatkan X-1 karena gagalnya sebanyak X-1. Ya. Jadi inilah PDF dari distribusi geometri. Dalam buku ini kita pakai Q, nggak pakai huruf F, ya, pakai Q. GXP. Jadi kenapa rumusnya PQ pangkat X-1? Karena P-nya itu satu kali sukses, sebanyak X-1 gagal dengan peluang Q. Maka PDF-nya PQ pangkat X-1. X-nya lemparan yang diperlukan, ya bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Nah, untuk membuktikan bahwa ini merupakan PDF, ya kalau dijumlahkan atas seluruh X yang mungkin, jumlahnya harus 1. Ini kita menggunakan deret geometri sampai tak hingga. Ya, dengan rasionya P, rasionya T. Ya, 1. Dalam buku kita, di distribusi geometri itu simbolnya XQ P. Nah, lagi-lagi pertanyaannya seperti apa min dan variansinya. Minnya sudah dijelaskan di sini. Ada pakai trik ini. Ya. Ekspektasi X seperti biasa rumusnya sigma X dari XFX. Ya. Ini. Fx-nya adalah G.
XP. Nah, ini pakai trik apa namanya, bisa dirubah bentuknya menjadi P turunan dari Q pangkat X terhadap Q. Ini untuk yang X Q pangkat min 1, X Q pangkat X min 1. Ya, ini antara turunan dan sigma boleh ditukar karena yang dijumlahkan ini adalah bilangan yang non negatif. Lalu hasilnya menggunakan deret geometri tak hingga, ya. Jumlah deret geometri tak hingga kita mendapatkan ini. Lalu diturunkan hasilnya ini. Jadi untuk ekspektasi X untuk distribusi geometri adalah 1/P. Ya. Saya nggak detail jelaskan langkah per langkahnya, tapi saya minta Anda bisa membaca ulang, menelusuri setiap baris. Nah, dengan cara yang agak sedikit serupa, Anda bisa mencari ekspektasi X kuadrat. Ya, hasilnya seperti ini. Dan kalau sudah mendapatkan ekspektasi kuadrat, tentu Anda bisa mendapatkan variansi X. Ya. Nah, tentu Anda juga bisa untuk mendapatkan ekspektasi dari X tidak langsung menggunakan definisi ini, tapi Anda bisa memulai dengan menghitung fungsi pembangkit momennya terlebih dahulu, MXT-nya dulu, sama dengan apa, baru diturunkan. Ya. Tugas pertama. Cari MXT, lalu nanti ekspektasi X, variansi X, seperti apa? Ya, jawabannya tentu harus sama, 1/P, min-nya, variansinya, Q/P kuadrat. Cuman caranya yang berbeda. Anda menggunakan fungsi pembangkit momen. Berikutnya, masih terkait dengan independent Bernoulli trial. Kalau di geometri itu tadi dipakai untuk memodelkan banyaknya lemparan untuk mendapatkan angka yang pertama kali, banyaknya lemparan yang diperlukan untuk mendapatkan sukses yang pertama kali. Banyaknya lemparan yang diperlukan untuk mendapatkan satu sukses pertama kali. Itu distribusinya geometri. Tapi kalau kita ingin memodelkan banyaknya lemparan yang diperlukan untuk mendapatkan R sukses, ya, bukan R sukses, R-nya bisa 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, maka distribusinya menjadi yang namanya distribusi binomial non-negatif. Bentuknya mirip binomial, ada kombinasi, tapi ini diberi nama negatif binomial distribution. Ya. Jadi distribusi binomial dipakai untuk memodelkan banyaknya lemparan, banyaknya trial yang diperlukan untuk mendapatkan R sukses. Rumusnya seperti ini. Kalau R-nya 1 tentu menjadi distribusi geometri. Ya. Kalau R-nya lebih dari 1, namanya distribusi negatif binomial. Pemahamannya sebenarnya tidak susah ya. Untuk mendapatkan R sukses, peluangnya adalah P pangkat R, karena peluang sukses P. Kemudian
Tidak suksesnya atau gagalnya tentu adalah sebanyak X min R dengan peluang kegagalan Q. Nah, banyaknya untuk mendapatkan R sukses itu bisa di antara X min 1 trial, sebanyak R min 1, sebanyak kombinasi ini, banyaknya cara. Ya. Maka PDF-nya menjadi seperti ini. Ini juga notasinya ini juga sulit, bukan sulit ya, agak panjang untuk menghitung min dan variansinya. Ya. Ini dapat ditunjukkan bahwa ekspektasinya R per P, variansinya RQ per P kuadrat. Ya. Ya, ini juga agak panjang, saya nggak jadikan, bukan tugas, silahkan yang tertarik untuk membuktikan. Ya. Bukan tugas ya, karena cukup panjang. Tapi Anda yang tertarik silahkan bisa buktikan. Yang hubungan antara binomial dan negatif binomial, akhirnya saya nggak bahas. Nah, ada lagi distribusi diskrit yang cukup banyak aplikasinya, cukup terkenal. Namanya distribusi Poisson. Poisson bacanya ya, jangan Poisson. 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 Ini ya tentu yang menemukan Poisson, dan bentuk PDF-nya seperti ini. Bentuk PDF Poisson itu. Fx mu, E pangkat min mu, mu pangkat X per X faktorial. Mu-nya suatu bilangan non-negatif. Suatu bilangan non-negatif. X-nya 0, 1, 2, 3, seterusnya. Distribusi Poisson ini bisa dipakai misalnya untuk memodelkan banyaknya orang yang masuk supermarket selama 1 jam, banyaknya kecelakaan di jalan tol selama 1 bulan, banyaknya salah ketik pada 1 halaman buku, ya, atau 1 halaman skripsi, itu bisa dimodelkan dengan distribusi Poisson. Ya, Anda bisa punya feeling kalau mu-nya diberikan angka, misalnya mu-nya setengah atau berapa, lalu X-nya 0, 1, 2, ini bisa dihitung pakai bantuan komputer Excel. Apakah ini benar-benar memenuhi sifat PDF, probability density function? Harus non-negatif, PDF itu harus non-negatif. E pangkat min mu itu positif, mu pangkat X, mu-nya positif, X-nya bulat, non-negatif, cacah, X faktorial positif. Berarti ini selalu lebih dari 0. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, kalau dijumlahkan untuk seluruh X, jadi sigma X mulai dari 0 sampai tak hingga dari Fx mu, itu harus 1. Nah, untuk bisa menunjukkan bahwa jumlah ini harus 1, sama dengan 1, di dalam kalkulus nanti Anda akan belajar namanya deret Maclaurin.
untuk suatu fungsi tertentu, untuk satu fungsi itu kalau dia terdiferensialkan bisa dibuat deret Maclaurin atau deret Taylor juga ya. Dan untuk E pangkat X itu bisa dibuat deret ya menjadi satu. Sebentar. Jadi ini bisa dideretkan menjadi sigma X dari 0 sampai tak hingga N dari 0 sampai tak hingga X pangkat N per N faktorial ya. Atau kalau dijabarkan kalau N-nya 0 berarti 1, kalau X kalau N-nya 1, kalau N-nya 2 X kuadrat per 2 faktorial, N-nya 3 X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Ini namanya deret Maclaurin ya di kalkulus. Nah, sudah ditunjukkan di sini bahwa sigma X Fx oke, saya tulis ulang di sini. Tentu akan sama dengan sigma X 0 sampai tak hingga E pangkat min mu, mu pangkat X per X faktorial. Yang E pangkat min mu konstan. Boleh ditulis di depan tanda sigma. Sigma X dari 0 sampai tak hingga mu pangkat X per X faktorial. Ya. Yang ini ingat, lihat di sini tadi, kalau E pangkat X, saya pakainya N di sini. Sigma N dari 0 sampai tak hingga X pangkat N per N faktorial. X-nya di sini ganti mu posisinya. Sigmanya yang N diganti X. Ya. Maka yang E pangkat min mu konstan. Nah yang sigma mu pangkat X per X faktorial itu E pangkat mu. Ya. Maclaurin. Ini E pangkat mu, E pangkat 0, ya 1. Nah, seperti biasa, untuk distribusi, setiap distribusi kita tertarik pada min dan variansi. Untuk distribusi Poisson, kita punya dalam buku ini notasinya ini, Poisson mu. Akan lebih mudah kalau kita pertama kali menghitung fungsi pembangkit momen terlebih dahulu. Ya. Sigma X dari 0 sampai tak hingga E pangkat TX kali Fx mu. Ya. Fx mu-nya ini. E pangkat min mu-nya tulis di depan. Sigma ini. Nah, lagi-lagi ini deret Maclaurin ini. Ya, sigma N dari 0 sampai tak hingga, X dari 0 sampai tak hingga, mu E pangkat T pangkat X per X faktorial, maka ini menjadi E pangkat, ya, menjadi E pangkat mu E kali pangkat yang dalam kurung E pangkat mu T. Ya, atau Anda boleh tulis menjadi E pangkat mu kali E pangkat T N1. Ini. Nah, kalau sudah tahu fungsi pembangkit momen, tinggal kita cari turunan pertama, lalu diganti dengan 0 T-nya, kita mendapatkan mu. Ini min-nya, ekspektasi X. Kita cari turunan kedua.
Agak panjang memang, tapi Anda bisa cek, ganti dengan 0, mendapatkan ini. Lalu Anda bisa hitung variansi. Ya, Anda bisa hitung variansi. Anda dapatkan mu. Nah, jadi untuk distribusi Poisson menarik di sini min dan variansinya sama. Ya. Min dan variansinya sama. Mu. Ya, ada teorema, tapi saya nggak akan bahas secara detail. Ternyata ada juga kaitan antara binomial dan Poisson. Kalau dalam distribusi binomial, kalau n-nya besar, n-nya banyak, lalu ada syarat teknis memang, kalau P-nya mendekat menuju 0 dan NP-nya tetap dengan mu, maka distribusi binomial itu bisa mendekati distribusi Poisson. Sekilas saja, saya nggak detail itu. Ini contoh, kita lihat contoh. Anggap 1% dari semua transistor yang dihasilkan oleh pabrik tertentu rusak. Ya, anggap 1% dari yang semua transistor yang diproduksi satu pabrik tertentu adalah rusak. Sebuah model baru dari komputer memerlukan 100 transistor. Memerlukan 100 transistor. Lalu dari 100 transistor tersebut kita pilih secara acak. Lalu, nah ketika kita mengambil 100 transistor ini, karena ada 1% yang rusak, tentu dari 100 transistor ini ada peluang, ada kemungkinan tidak semuanya baik. Ada kemungkinan ada beberapa di antaranya yang rusak. Nah, kalau kita ingin tahu misalnya berapa peluang yang rusak adalah misalnya 3, maka itu adalah, oh ini ekspresi dari ini ya, apa namanya, kita menggunakan B3/100/01, 3 yang rusak, N-nya ini binomial. Ya. Nah, kalau kita hitung dengan menggunakan kombinasi mungkin agak panjang karena angkanya besar, tapi kita bisa aproksimasi menggunakan tadi teorema ini, 323. Karena N-nya 100 itu dianggap agak besar, cukup besar, maka kita bisa aproksimasi, cukup menggunakan distribusi Poisson. Oke, ya mungkin ini tidak terlalu, Poisson proses ini saya nggak bahas. Kalau statistik ada mata kuliah tersendiri yang membahas Poisson proses. Termasuk ini, saya juga nggak bahas. Nah, yang terakhir kita bahas tentang distribusi uniform, distribusi diskrit dan distribusi uniform. Distribusi uniform ini paling sederhana, apa yang cukup sederhana, yaitu kalau X menyatakan kalau di dalam suatu, kalau ada sebanyak n objek 1 sampai n dan setiap objek memiliki peluang yang sama untuk dipilih, maka peluangnya ya 1/n. Kalau di dalam satu kelas ada 30 mahasiswa, kita lalu kita akan pilih satu orang secara acak untuk sebagai wakil kelas. Setiap orang, setiap mahasiswa dapat memiliki peluang yang sama, 1/n, 1/30. Ya. Nah, kondisi seperti itu kita sebut sebagai distribusi uniform. Ya. Jadi kalau X, fx 1/n untuk X-nya berapapun.
1 sampai N. Di buku ini kita notasinya ini, min-nya dengan mudah bisa dihitung. Ekspektasi X adalah sigma X mulai dari 1 sampai N, XFX, sigma X mulai dari 1 sampai N, X kali 1/N, ya, berarti 1/N kali sigma X itu 1 tambah 2 sampai tambah N, ya, kita tentu punya rumus deret apa ini? Deret aritmatik, kita bisa mendapatkan rumusnya, dan rumusnya adalah N plus 1 per 2. Pola bilangan kalau dulu di SMA ada bilangan belajar. Kalau ekspektasi X kuadrat agak sedikit lebih rumit. Kan nanti Anda hitung sigma X mulai dari 1 sampai N, X kuadrat kali Fx per N. Maka nanti akan sama 1/N kali X kuadrat 1 plus 2, 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat sampai plus N kuadrat, ya. Pola bilangan Anda akan mendapatkan hasilnya nanti sama dengan ini. Buka-buka lagi pelajaran SMA. Lalu setelah min dan ekspektasi kuadrat diketahui, maka kita bisa menghitung variansi X, yaitu N kuadrat min 1 per 12. Itu distribusi diskrit, ya. Ada berapa yang sudah kita pelajari? Ada Bernoulli, binomial, geometri, negatif binomial, kemudian pergeometri, Poisson, dan juga uniform. Ada beberapa, ya. Ada 6 atau 7 macam yang dikenal, ya. Ya tentu ada juga banyak sekali pajak diskrit yang tidak punya nama. Ini yang punya nama yang terkenal. Saya kira lebih baik kita atau Anda bisa mengaplikasikan, ya, distribusi diskrit tadi ketimbang kalau lanjut saya kira terlalu lelah nanti dengan kontinu karena ini banyak. Mungkin yang lebih baik adalah Anda bisa lanjut dengan apa ini? Oh, salah. Tiga. Ya, di sini nanti akan ada beberapa soal cerita, ya. Di dalam soal-soal cerita ini, mulai dari nomor 1, 2, 3, 4,
5, 6, nah, dan banyak lagi ya. Sebentar. Saya enggak semuanya, saya hanya nandain aja dulu, nanti yang dikerjakan Anda bisa pilih atau saya berikan lagi. Pokoknya ini banyak-banyak soal cerita ini. Ya. Dan seterusnya, yang ada ujung-ujungnya nanti ditanya berapa peluang gitu, kebanyakan. Nah, untuk bisa menjawab berapa peluang itu, yang Anda tinggal menerapkan rumus yang ada, Anda harus mengenali bahwa kalau cerita misalnya pada soal nomor 1 ini sebenarnya cerita yang sesuai dengan distribusi apa. Nanti nomor 2 ini cerita terkait apa yang sesuai dengan distribusi apa gitu. Begitu Anda bisa mengidentifikasi distribusinya, udah Anda tinggal bisa memasukkan ke dalam rumus yang sudah kita pelajari untuk peluangnya. Ya, jadi mungkin saya ulang sekali lagi, kalau distribusi Bernoulli hanya untuk memodelkan eksperimen yang ada 2 kemungkinan, sukses dan gagal. Peluang sukses P, peluang gagal Q. Distribusi binomial adalah kalau kita melakukan independent Bernoulli trial. Ya. Lalu kita nanti tertarik pada banyaknya sukses. Bisa juga dipakai untuk sample with replacement. Distribusi per geometri itu dipakai untuk sample without replacement. Distribusi geometri itu dipakai untuk memodelkan banyaknya lemparan untuk mendapatkan sukses yang pertama kali. Banyaknya lemparan yang diperlukan untuk mendapatkan sukses pertama kali. Distribusi binomial negatif, banyaknya lemparan yang diperlukan untuk mendapatkan R sukses. Ya. Kemudian ada distribusi Poisson, ada juga distribusi uniform. Ya. Kalau Anda pahami model atau situasi yang bisa dimodelkan dengan distribusi tersebut, maka Anda bisa dengan mudah untuk menjawab soal-soal ini. Ya, Anda bentar, karena ini tinggal menggunakan rumus nomor 1. Oke, silahkan nanti dikerjakan. Lalu nomor 2. Ini menarik, ini nomor 4 untuk dihitung. Nomor 8. Nomor 10. Nomor 12. Sudah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini mungkin nomor 17.
Ya, 1, 2, 4, 8, 10, 12, 17. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Insya Allah tidak ada, Pak. Saya lupa ya, yang pertemuan lalu itu kita bahas bab sebelumnya ya, bab 2 akhir. Saya nggak berikan tugas kalau nggak salah ya. Iya, Prof. Nah, mau Lebaran, mau Idul Fitri, saya nggak berikan tugas. Nah, untuk yang ini tadi sudah. Sebentar, saya cek dulu. Bisa kirim ke saya, Mbak, ketua kelas, RPS-nya enggak, Mbak? Saya susah di device ini nyari SPS-nya. Bisa kirim ke WA ke saya nggak? RPS ya, Bu? RPS-nya, pengen lihat. Di WA aja. Siap, sudah, Prof. Saya sudah kirim di grup. Di grup, sebentar, saya lagi buka WA dulu. Lagi loading. Di grup ya? Fatma. Iya, Prof. Statistika matematika 1. Buka. Bentar, saya share lagi screen-nya. Bagi layar. Terlihat ya tayangan saya ya? Terlihat, Prof. Oke, pertemuan 1, pendahuluan, peluang, teknik mencacah saya nggak bahas, definisi peluang, sifat-sifat, teorema peluang besar, teorema bahaya sudah. Pertemuan 2, pengertian perubahan discrete continue sudah, fungsi masa peluang, fungsi kepatuhan peluang sudah, fungsi kumulatif sudah, harapan dan ragam itu variansi, fungsi pembangkit momen sudah. Pertemuan 3, nilai harapan, discrete, seragam, binomial, binom, Poisson, geometri negatif, hipergeometri sudah.
pertemuan 4, fungsi pembangkit momen dan penggunaannya untuk menentukan min dan variansi pada sebaran diskrit. Saya kira ya saya sudah bahas ya, walaupun tidak terlalu urut. Jadi pertemuan keempat sudah. Sekarang pertemuan kelima ya Mas Mbak ya. Halo? Ya, Prof. Oke. Pertemuan kelima harusnya sudah sampai kepada membahas tentang yang kontinu, normal, gamma, eksponensial, dan sebagainya. Tapi yang keenam, fungsi pembangkit momen dan penggunaannya untuk menentukan min variansi. Oke, yang pertemuan 6 ini sebenarnya mirip saja dengan yang diskrit. Jadi nanti sebenarnya pertemuan 6 ini apa namanya bisa kita gabung dengan pertemuan 5 materinya. Karena tadi di dalam variabel jak diskrit kan dibahas ada penggunaan fungsi pembangkit momen. Misalnya tadi saya tunjukkan untuk yang distribusi Poisson menentukan apa namanya min dan variansinya dengan fungsi pembangkit momen. Nah, untuk yang distribusi kontinu pun nanti juga mirip gitu. Dari kita cari fungsi pembangkit momennya lalu turunkan mendapatkan 0, diturunkan T-nya diganti 0, kita bisa mendapatkan fungsi pembangkit momen. Jadi saya kira pertemuan 6 dan pertemuan 4 ini sudah mirip lah boleh dibilang. Nanti pertemuan 5 kita harusnya sampai di sini, tapi nanti pertemuan ke-6 kita bisa apa namanya kombinasikan antara variabel acak kontinu dan yang 6 ini. Jadi yang kontinu saya kira minggu depan saja kita kaji. Lalu setelah itu pertemuan 7 sebaran bersama, pajak diskrit dan marginal paham bebas korelasi. Ya. Ini sebenarnya yang membuat terlalu padat ini pertemuan 7. Nanti kita atur ulang saja lah yang mengajarkan apa namanya kami berdua dan menggunakan satu buku yang urut gitu. Jadi saya kira hari ini kita tidak lanjut dengan kita cukupkan materinya sampai diskrit saja karena nanti kalau tambah kontinu tambah capek juga cukup banyak. Jadi minggu depan saya jelaskan variabel acak kontinu, lalu minggu depannya lagi saya masuk tentang distribusi bersyarat. Jadi gini, kita bikin rancangan dulu ya. Ya, jadi minggu depan kita akan masuk variabel yang kontinu ini. Saya akan bahas distribusi uniform, cukup sederhana. Lalu saya akan bahas distribusi gamma. Ya. Lalu setelah distribusi gamma, nanti ada kasus khususnya itu distribusi eksponensial. Lalu ini saya tidak bahas. Ya mungkin saya perkenalkan saja sekilas, tapi tidak secara detail. Lalu ini juga mungkin nanti diperkenalkan saja sekilas, tidak dibahas secara detail. Nah, distribusi normal ini penting, kita nanti akan bahas secara agak lebih detail. Nah, ini kan ada penggunaan fungsi pembangkit momen juga. Nah, ada parameter lokasi dan skala. Ini tadi yang kalau di pertemuan di RPS itu tadi yang di pertemuan 6 kita cukup sedikit, cukup sebentar.
Ya, maka minggu depan targetnya itu. Lalu minggu depan pertemuan 6. Lalu pertemuan 7 itu ya. Jadi pertemuan 6 itu nanti kita akan habis sampai bab ini, pertemuan 6 ya. Pertemuan 7 kita akan lanjut dengan sebagian dari bab 4 ini. Kita mungkin ya bisa satu paling banyak sampai section 43 pertemuan 7. Nah, pertemuan 8 itu UTS. Jadi nanti untuk bahan UTS-nya Anda sudah bisa mulai siap-siap ya. Bab 1, bab 2, bab 3, 4 ya. Ya, nanti untuk UTS-nya saya berikan semacam kisi-kisi global gitu ya, biar Anda bisa lebih fokus gitu belajarnya. Saya pertimbangkan dulu, nggak sekarang ya. Karena materinya banyak ya. Baik, itu saja dari, kalau masih ada lagi yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan? Prof, saya izin tanya. Silakan, Mas. Soal tadi yang ke-7 soal itu sistemnya masih sama kan ya, Prof? Tugasnya dikerjakan secara berkelompok terus dikumpulkan H-1. Ya. Ya, Oke, baik. betul. Terima kasih ya, Prof. Ya. Ya, cek lagi nanti kalau kalau ada kunci jawabannya. Kalau sudah sama ya insya Allah benar. Oke, siap, Prof. Oke, kalau nggak ada lagi, saya cukupkan. Walaupun waktunya masih sisa, silahkan waktu yang ada Anda bisa lanjut untuk mengerjakan soal atau istirahat dulu, lalu nanti kerjakan tugas. Silahkan, tapi saya kira materinya sudah cukup banyak pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Saya keluar ya.